Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak ya kajian kita. Ya, tadi sudah membahas surah Al-Ahqaf di mana di situ disebutkan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu ya, terutama ibu yang telah dalam mengalami kesulitan ya, artinya kesulitan yang hadapi dalam mengandung yang berat ya, dan di ujung ayat itu kita diminta untuk berdoa ya, mendapatkan keberkahan pada kita dan juga kedua orang tua kita. Nah, ini jadi kebiasaan kita kaum muslimin untuk berdoa kebaikan bagi orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Nah, sekarang kita fokus lagi dari sisi seorang ibu ya. Bagaimana ibu itu punya posisi yang tidak mudah. Pada saat kita menjadi ibu, gampang kita mengingatkan anak kita. Tapi pada saat kita memposisikan diri kita sebagai anak yang juga punya ibu, ini sulit banget. Benar nggak, Bu? Kadangkala, maaf Ustazah, orang itu gampang ngajarin anaknya. Tapi dia sendiri sama orang tuanya nggak mudah. Akhirnya anak suka balikin, mama aja sama nenek nggak gitu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Pakai nunjuk lagi, jangan ditunjuk. Untuk itu kita lanjut kajiannya bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Yati. Silakan Ustazah, fadhol. Baik, terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan dalam rangka Hari Ibu, ibu-ibu yang hadir di sini dan pemirsa yang menyaksikan live Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air, bercahaya hati kita semua. Saya memulai tausiah ini dengan mengambil ibrah apa yang disampaikan Ustadz David tadi. Ternyata benar, Bu, dulu ketika kita menjadi anak, sebegitu enak kita menyakiti orang tua, betul? Bilang sama pacar, untukmu kulakukan segalanya. Tapi begitu orang tua sudah tidak ada, ternyata segalanya tidak didapat dari mantan pacar. Betul? Mau pulang ke rumah orang tua, rumahnya udah dijual. Orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ustadz David, kalau bunda malah berpikir begini, terngiang-ngiang kata-kata orang tua. Umi, kenapa mesti ditunggu? Dulu kuliah saya di YIN, menjelang skripsi PP. Kenapa ditungguin? Tidur aja, nggak apa-apa nanti pulang. Jawabannya menukik sampai sekarang. Nanti, orang Betawi ngomong, lu rasain kalau lu jadi nyak. Betul? Betul, sakit ibu. Makan udah kenyang, mata udah ngantuk, anak belum pulang, gak bisa tidur, Ustadz David. Betul memang Bu, semua kita pasti merasakan ibu. Kata emak dulu, lu pilih calon laki lu tetangga emak, kita pilih pacar kita. Sekarang kita pulang ke rumah emak, emak bilang apa? Makan pencarian lu. Bu, bener gak kata emak? Bener, makanya kalau punya pilihan, malu sama diri, pertahankan. Sekarang kita lanjutkan nih Bu. Cahaya hati menebar kalam Allah supaya menukik hati. Saya lanjutkan ayat yang tadi belum selesai Bu. Di ayat ke-14-nya, ulaika ashabul jannah. Mudah-mudahan kita termasuk ashab.
Bu, ashab itu adalah calon-calon nih Bu, yang kelak akan mendapat kebaikan. Ketika tadi ada pertanyaan, bagaimana Ustazah kalau kesabaran kita saat ini belum berbuah manis? Kalau rasa luka-luka yang tak berdarah ini kita rasakan sendiri Ibu. Allah Maha tahu betapa derita itu bertubi-tubi. Kalau di dalam surah Al-Isra ayat 23, fala takul lahuma uffin, sama halnya kalimat Allah sampaikan lagi di dalam surah Al-Ahqaf ayat 17. Walladzina qala liwalidayhi uffil lakuma. Ibu, kata-kata dalam tafsir Wahbah Juhaili dikatakan Bu, kalimat itu adalah pancaran emosi yang tertekan. Biasanya anak-anak kalau lagi kesel sama kita, ya nanti Mak ngomongnya begitu, tapi uratnya agak keluar. Mak cerewet amat, Mak nanti Mak itu Ibu. Bukan kata-kata Mak kasar memang, tapi kalimat itu adalah pembangkangan yang diramu dengan kata-kata halus Ibu. Itu saja tidak boleh dalam Al-Quran Ibu. Allah memerintahkan dalam surah Al-Isra berkait dengan peristiwa dan ayat ini namanya tafsir ayah bil ayah, ayat dengan ayat. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra Ibu? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah wa bil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua, jangan ampe enggak ihsan. Maknal ihsan, memberi Bu, lebih dari apa yang dia terima, ngambil kurang dari apa jatah yang seharusnya dia ambil. Siapa yang punya sifat kayak gitu? Orang tua. Kalimat ihsan harusnya apa Bu? Bu, anaknya udah banyak yang nikah, punya rumahnya dibeliin orang tua, tapi begitu kita ke rumahnya kuncinya dia bawa. Kita udah kayak tamu Ibu. Begitu kita nginep, kalau menurut perintah Allah dalam kata-kata ihsan, harusnya begitu kita nginep di rumah anak ngomong begini, anak laki-laki kita ngomong nih, kayak Ustadz David Soleh begini Bu. Bu, anak kita harus yang laki begini, Mak mau nginep, iya. Anak laki ngomong, Mak mau tidur di kamar yang mana? Itu ihsan. Kalau emaknya ngomong begini, Mak maunya tidur di kamar eluh, AC-nya adem, kamarnya ngablak. Maka anak laki-laki harus ngebetot bininya keluar. Bininya bingung dibetot, mau kemana Bang? Kita tidur di kamar tamu. Kata bininya, lah ngapa Bang? Emak pengennya tidur di kamar kita. Tuh mantu wajib nurut apa kata lakinya, kita tidur di kamar anak. Ihsan tuh Bu. Tapi saya yakin khususnya di pasar Minggu nggak ada ibu-ibu kayak begitu. Begitu nginep di rumah anak nawarin, Emak mau tidur di kamar mana? Jawabannya, Emak mau tidur sama cucu. Betul Bu? Itulah ibu tahu diri banget Ibu. Bu, harusnya kita punya hak dari anak kita. Bahkan kata Nabi, anta wa maluhu lil walidain, kamu dan harta kamu itu punya orang tuamu. Jadi anak nggak boleh sombong kalau sama orang tua. Karena kenapa? Ketika istri dijadikan permaisuri, ibunya adalah ibu ratu. Allah. Mas David doang yang ngedenger begini. Ntar saya sampein sama laki-laki yang lain. Harus nyampe melalui cahaya hati Bu. Amin, amin. Ya. Terutama anak laki-laki selamanya. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku sukses, aku kaya, aku berhasil, siapa yang berhak aku berikan kebaktian? Apa kata Nabi? Ummuka. Apa kata Nabi? Summaman ya Rasul, ummuka. Summaman ya Rasul, ummuka. Jadi Ustadz David, kebaktiannya yang 3, bukan ibunya 3. Iya. Iya. Baktiannya yang 3. Ummuka, summa abuka. Yang pertama, kenapa ummuka? Kau tidak akan mampu membalas derita ibumu ketika mengandung.
Yang kedua, kau tidak akan membalas jasa ibumu ketika menyusui, melahirkan. Yang ketiga, kau tidak akan mampu membalas jasa ibumu menyusui dan mengasuhmu di trimester pertama. Begitulah penghargaan Allah pada ibu-ibu. Mudah-mudahan anak-anak pada ngedengar semua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu. Dan juga seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Ini renungan bukan hanya untuk ibu-ibu tapi buat kita juga ini ya. Yang belum menikah, yang kita punya orang tua ya. Bahkan yang orang tuanya sudah tiada itu juga merasakan apa yang disampaikan hari ini ya. Bahwa kita bisa ada seperti sekarang ya karena orang tua kita, karena ibu kita. Bagaimanapun orang tua kita, adab kita sebagai seorang anak adalah tetap harus memuliakan orang tua kita, khususnya ibu. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.